Itu orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa walaupun kita dalam pembelajaran daring harus selalu tetap semangat ya. Jalankan protokol kesehatan, cuci tangan dengan air mengalir, menggunakan masker dan jaga jarak. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membicarakan tentang sistem pernafasan ya, alat-alat pernafasannya. Kemudian ada gangguan-gangguan juga pada pernafasan. Kemudian sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang volume udara pernafasan. Volume pernafasan pada paru-paru, di mana untuk volume udara pernafasan pada setiap orang itu berbeda-beda. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan bervariasinya volume udara yang dipernafasan oleh paru-paru ada 3. Yang pertama, cara seseorang melakukan pernafasan. Yang kedua, kekuatan bernafas. Misalnya kita lagi menghirup nafas panjang-panjang, tentu saja berbeda pada waktu kita bernafas dengan biasa. Kemudian yang ketiga adalah posisi badan seseorang yang melakukan pernafasan. Misalnya posisi waktu berdiri sama posisi lagi istirahat, duduk, atau lagi tiduran itu tentu saja berbeda. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya bernafas. Yang pertama adalah faktor usia. Bayi dan balita ini memiliki frekuensi bernafas lebih banyak dibanding orang dewasa karena volume paru-paru yang relatif kecil dan sel-sel tubuh sedang berkembang sehingga membutuhkan banyak oksigen. Sebaliknya, orang tua juga memiliki frekuensi nafas lebih banyak karena konstruksi otot-otot dada dan diafragma tidak sebaik saat masih muda sehingga udara pernafasannya lebih sedikit. Jadi pada waktu muda itu pernafasannya enggak terlalu cepat, berbeda dengan bayi dan orang tua. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Untuk frekuensi pernafasan wanita pada umumnya lebih banyak daripada laki-laki karena disebabkan wanita pada umumnya memiliki volume paru-paru lebih kecil daripada laki-laki sehingga frekuensi bernafasnya lebih banyak. Yang ketiga adalah faktor aktivitas. Orang yang sedang beraktivitas itu membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan dengan orang yang sedang beristirahat. Oleh karena itu, frekuensi pernafasan orang yang sedang beraktivitas lebih besar dari orang yang sedang istirahat. Misalnya, kalau kalian lagi berolahraga, habis lari ya, itu ngos-ngosan, nafasnya lebih cepat dibandingkan pada waktu kalian duduk mendengarkan begitu. Selanjutnya, yang keempat adalah posisi tubuh. Ini mempengaruhi frekuensi pernafasan karena berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Oleh karena itu, frekuensi pernafasan orang yang sedang berdiri lebih besar daripada orang yang duduk ataupun berbaring. Yang kelima adalah faktor suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin besar frekuensi pernafasannya karena semakin cepat metabolismenya sehingga diperlukan peningkatan O2 yang masuk ke dalam tubuh dan pengeluaran CO2 dari tubuh. Itu jadi pada waktu misalnya kondisi tubuh lagi tidak fit, misalnya lagi demam, maka frekuensi pernafasannya akan semakin cepat gitu.
Kemudian untuk frekuensi pernafasan, ini gerakan pernafasan diatur oleh pusat pernafasan yang terdapat di otak. Dan aktivitas saraf pernafasan terjadi karena adanya rangsangan dari kadar CO2 dalam darah. Pada umumnya, manusia itu bernafas 15-18 kali per menit. Akan tetapi, cepat atau lambatnya pernafasan pada setiap orang tadi berbeda-beda tergantung tadi ya, faktor-faktornya sudah tadi dijelaskan. Kemudian di dalam paru-paru itu ada kapasitas vital. Udara pernafasan itu sejumlah 500 cc. Kemudian udara komplementer itu adalah 1500 cc. Udara cadangan itu 1500 dan udara residu itu adalah ada 100 cc. 1000 cc, maaf. Apa sih itu udara pernafasan atau yang kita sebut dengan udara tidal? Yaitu udara yang keluar masuk paru-paru sebagai akibat pernafasan biasa. Jadi apabila kita bernafas itu enggak terlalu mengambil nafas yang panjang, itu yang biasa saja, itu volumenya adalah kurang lebihnya 500 cc. Kemudian yang kedua adalah udara komplementer atau yang kita singkat dengan UK. Ini adalah udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Untuk volumenya kurang lebihnya adalah 1500 cc. Kemudian yang ketiga, udara cadangan atau yang kita singkat dengan UC, yaitu udara yang dapat atau yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan ekspirasi normal. Ini volumenya adalah 1500. Jadi pada waktu kita menghembuskan nafas, mengeluarkan CO2 dan uap air, itu adalah 1500. Kalau yang tadi yang udara komplementer atau UK itu pada waktu kita melakukan inspirasi atau dalam hal ini menghirup udara. Kemudian yang keempat adalah udara residu atau yang kita singkat dengan UR, yaitu udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. Ini sama volumenya yaitu kurang lebihnya 1500 cc. Kemudian yang kelima adalah kapasitas vital paru-paru atau yang kita singkat dengan KV, yaitu udara yang dapat dihembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi secara maksimal. Ini rumusnya, KV itu sama dengan UP, udara pernafasan ditambah udara UK, udara komplementer plus UC tadi. Kemudian yang terakhir adalah volume total paru-paru. Untuk volume total paru-paru ini adalah volume udara yang dapat tertampung secara maksimal. Jadi semua totalnya ini adalah jumlah kapasitas vital ditambah dengan udara residu atau volume total sama dengan KV kapasitas vital ditambah dengan udara residu. Tuh. Itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran daring kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat ya kalian belajar di rumah. Kayak gitu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.